kita beranjak pada percobaan alkalimetri. Di mana suatu asam dititrasi untuk menentukan kadar suatu basa. Ya. Jadi ini seperti kebalikannya dari asidimetri ya, di mana kita ingin menetapkan konsentrasi suatu basa dengan dititrasi oleh asam. Ya. Kita gunakan bahan-bahan di sini ada HCl ya, asam klorida, ada boraks, asam borat, ya, dan amonia. Dan untuk titrasi jangan lupa ya, kita perlu indikator warna ya. Di sini indikator warna yang kita gunakan ada merah metil, ada biru metil. Kita lanjut ke dalam percobaan kita. Maka kita ambil elemennya ya. Tadi guretnya kita sudah isi dengan HCl. Kita tetapkan dahulu berapa konsentrasi HCl yang kita gunakan ya. Jadi kita bakukan dulu HCl-nya. Kita ambil boraks 10 ml. Tambahkan indikatornya merah metil, baru kita titrasi dengan HCl. Ini warna akhir dari titrasi kita ya, merah jingga atau oranye ya. Selanjutnya setelah kita ketahui volume dari titrasi dari HCl-nya ya, kita masuk dalam perhitungan konsentrasi HCl. Lalu selanjutnya kita ingin menentukan konsentrasi asam borat ya. Maka dari itu kita ambil air lagi dan kita masukkan asam borat 10 ml dalam elemennya. Selanjutnya kita ke penetapan kadar amonia ya. Jadi karena amonia itu cepat menguap, maka kita gunakan asam borat sebagai pengawet agar dia tidak cepat menguap. Sudah kita masukkan 10 ml asam borat, lalu kita tambahkan 10 ml amonia. Jadi sebagai basanya ini si amonia ini kita tentukan kadarnya menggunakan titrasi larutan asam HCl ya. Selanjutnya kita tambahkan indikator ya. Di sini juga indikatornya kombinasi ya, jadi harus hati-hati penambahannya. Ada merah metil, kita berikan 3 tetes ya, ada 3:1 merah metil 3 dan metil biru ya, 1 tetes, sehingga warna yang kita dapatkan ya hijau ya. Kita titrasi dengan HCl sampai warnanya abu-abu. Nah ini harus sangat hati-hati ya. Jadi abu-abu itu memang warnanya sedikit kabur, jadi harus hati-hati saat titrasi sehingga titik etisalen yang kita dapatkan bisa mendekati ya, tidak lewat. Ini hasil warna yang kita dapatkan ya, warna abu-abu yang kita dapatkan. Lalu kita bisa catat berapa volume titrasi dari HCl. Biasanya warna abu-abu ini juga cepat menghilang ya, karena si amoniahnya ini cepat menguap. Jadi memang dalam waktu titrasi itu kita juga harus cepat agar amoniaknya tidak hilang. Mulai. Mohon diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah sampai ke perhitungan. Untuk rumus alkali dan asidimetri sebenarnya semuanya sama, yaitu adalah C1 dikali V1 sama dengan C2 dikali dengan V2. Maksudnya adalah C1 adalah konsentrasi dari larutan yang pertama, sedangkan V1 adalah untuk volume larutan yang pertama juga. Begitu juga dengan C2 dan V2 untuk larutan yang kedua. Baik, sekarang kita masuk ke dalam asidimetri. Sama seperti tadi, kita memiliki larutan HCl yang akan kita bakukan dulu berapa konsentrasinya dia, apakah benar-benar 0,1 atau tidak.
caranya dengan menggunakan larutan asam borat yang sudah kita ketahui berapa konsentrasinya, yaitu adalah 0,1 N atau si C1 ini. Nah, untuk perhitungannya kita menggunakan volume asam borat yaitu 10 ml. Kemudian konsentrasinya 0,1 N. Lalu dari hasil titrasi menggunakan HCl itu didapatkan hasil 11 ml. Kemudian untuk C2-nya merupakan konsentrasi HCl yang akan kita cari. Nah, rumusnya sama seperti yang pertama, C2 atau konsentrasi HCl sama dengan volume 1 atau volume asam borat dikalikan dengan konsentrasinya dia dibagi dengan volumenya hasil titrasi. Nah, didapatkan Xn atau konsentrasi dari HCl. Setelah kita mendapatkan konsentrasi dari HCl, kita berpindah ke penetapan kadar amonia. Nah, di sini kita menggunakan konsentrasi HCl yang telah diketahui dari perhitungan yang pertama ini. Nah, di sini kita menggunakan larutan amonia 10 ml atau V1-nya 10 ml. Nah, kemudian konsentrasinya ini masih akan kita cari yaitu YN. Kemudian untuk volume hasil titrasi yang didapatkan yaitu adalah 8,2 ml. Ini adalah volume dari si HCl tadi. Nah, untuk konsentrasinya HCl itu kita dapatkan dari perhitungan yang pertama. Nah, rumusnya berubah lagi menjadi seperti ini, yaitu adalah C1 atau konsentrasi dari amonia sama dengan volume si HCl dikalikan dengan konsentrasinya dia dibagi dengan volume si amonianya. Nah, maka didapatkan YN. Ya, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.